Halo, perkenalkan nama saya Sarah Said dengan NIM 2301060047. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia semester 5 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aplikasi Jamlab, dan di mana aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang biasanya digunakan untuk melakukan praktikum sederhana yang dilakukan di dalam laboratorium. Nah, kita langsung saja, di mana aplikasi ini saya akan menjelaskan praktikum yang terakhir. Kita langsung saja, jika sudah dimunculkan seperti ini, kita langsung ke agree. Lalu kita tinggal tunggu. Setelah itu kita tinggal klik close. Nah, di sini sudah dimunculkan berbagai macam praktikum. Namun saya akan menjelaskan praktikum mengenai yang terakhir, yaitu Basic Headlamp. Setelah itu klik OK. Nah, di sini yang pertama itu introduction. Introduction ini adalah pemahaman awal mengenai praktikum yang akan dilakukan. Setelah itu kita langsung ke prosedur. Nah, prosedur yang pertama itu dimana diminta untuk menyiapkan sampel pada testbook. Nah, testbook ini merupakan tabung reaksi. Jadi kita langsung saja menyiapkan testbooknya, dimana klik kanan. Setelah kita cari testbook. Setelah menyiapkan testbook, kita disuruh untuk menambahkan 100 gram logam Fe. Kita aktifkan testbook, lalu kita cari chemical, lalu kita pilih yang Fe. Setelah itu kita ubah dengan 100 gram. Nah, di sini satuannya sudah 100 gram, kita tinggal klik OK. Nah, setelah itu, setelah kita menambahkan logam Fe, kita diminta pada testbook ini, kita disuruh untuk mengukur temperatur dari Fe. Nah, di mana caranya kita tinggal klik testbook, lalu kita klik kanan dan cari termometer. Nah, di sini suhu ruangannya itu 20 derajat Celcius. Jadi kita langsung saja ke menu observation, lalu kita klik Fe. Nah, Fe itu suhunya, temperatur itu 20 derajat Celcius. Kita langsung saja ke menu prosedur yang kedua, di mana diminta untuk menyiapkan gelas beker 250 ml, kemudian ditambahkan 150 ml air pada temperatur ruangan. Nah, di mana caranya itu kita tinggal ke menu equipment, lalu cari yang beker. Di sini sudah dimunculkan berbagai macam ukuran, namun kita pilih yang 250 ml. Setelah itu kita tambahkan airnya itu 150 ml. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal di sini, kita disuruh untuk combine. Namun kita harus taruh blok keduanya, lalu klik combine. Nah, setelah itu kita sudah combine. Selanjutnya diminta untuk memanaskan
sampai suhunya itu 100 derajat Celcius. Jadi kita tinggal ke tools yang ada di atas sini, cari yang Bunsen. Setelah itu kita tinggal panaskan. Nah, di sini pada saat kita panaskan, suhu awal yang 20, dia sudah menjadi 22 derajat Celcius. Nah, sambil menunggu sampai 100 derajat Celcius, kita langsung saja baca pada step yang ketiga, di mana step yang ketiga itu disuruh untuk menyiapkan kalorimeter, kemudian ditambahkan 100 ml air pada temperatur 20 derajat Celcius, kemudian diminta untuk memisahkan antara testbook dan beker, kemudian diminta untuk menuangkan logam yang ada di dalam testbook ini ke dalam termometer yang berisi air, lalu diminta untuk tutup dan mengukur suhunya. Setelah itu kita ke step yang keempat, di mana step yang keempat itu diminta untuk mengulangi step 1 sampai ke 3 untuk logam-logam yang lain, kemudian catat temperatur tersebut. Nah, kita langsung saja kita lihat dulu logam yang lain itu ada apa saja. Nah, di sini ada logam Cu dan Al. Jadi kita langsung saja kita menyiapkan testbooknya itu 2. Nah, supaya kita tidak kebingungan mana yang Cu dan Al, kita beri label. Nah, ini untuk logam Cu. Yang satu ini untuk logam Al. Nah, setelah itu kita tinggal menaruh Al tersebut, Cu tersebut, dimana sama 100 gram, klik OK. Untuk Al juga begitu, cari Al atau aluminium, kemudian ubah masanya itu 100 gram, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita menyiapkan beker dengan ukurannya 250 sebanyak 2. Setelah itu kita tinggal mengisi air sebanyak 150 ml. Yang ini juga sama. Nah, setelah itu kita taruh temperatur pada testbook tersebut. Nah, dimana temperaturnya itu juga sama, yaitu 20 derajat Celcius untuk Cu dan Al. Setelah itu kita tinggal combine kedua logam tersebut. Setelah itu kita tinggal panaskan sampai mencapai suhunya itu 100 derajat Celcius. Nah, sambil menunggu sampai 100 derajat Celcius, kita atur sejajar. Nah, kita ke prosedur yang ketiga, di mana kita harus menyiapkan kalorimeternya itu. Kita klik kanan lalu pilih kalorimeter. Nah, di sini kalorimeternya itu kita harus
siapkan 3. Setelah itu kita isi airnya itu 100 ml. Ini juga sama. Nah, di sini kita sudah isi dengan air 100 ml. Setelah itu kita tinggal menunggu sampai sini mencapai 100 derajat Celcius. Kemudian kita pisahkan, lalu kita tuangkan ke dalam kalorimeter tersebut. Nah, sambil menunggu kita ke menu observation, lalu kita isi juga pada logam Cu dan Al. Blok, Ctrl C. Nah, di sini untuk Cu dan ini untuk Al. Nah, di mana suhu temperaturnya itu 20 derajat Celcius. Setelah itu pada final temperatur itu airnya itu yang di sini kita mengisinya itu 100 ml. Lalu kita tinggal menunggu sampai dia mencapai 100 derajat Celcius. Nah, sambil menunggu kita baca bagian yang berikutnya, di mana diminta untuk menghitung kalor dari logam. Nah, di mana kita harus memasukkan rumusnya. Rumusnya itu M1 dikali C1 dikali T2 dikurang T1 dikurang dengan M2 dikali C2 dikali T2 dikurang T1. Nah, kita tinggal menunggu hasilnya semua, lalu kita tinggal memasukkan data tersebut menggunakan rumus ini. Nah, di sini pada logam Fe ini dia sudah 82 derajat Celcius. Tinggal sedikit lagi dia sudah mencapai 100 derajat Celcius. Ini pada logam Cu 27, logam Al itu 62. Kita tambahkan mesin bundle supaya dia cepat.
Nah, di sini logam Fe ini tinggal 5 lagi, dia sudah mencapai 100 Celcius. Nah, ini sudah mencapai 100 derajat Celcius, jadi kita remove. Kemudian pisahkan. Setelah itu kita tuangkan pada kalorimeter tersebut. Setelah itu kita taruh ini ke atas. Nah, sambil menunggu ini sampai 100 derajat Celcius, kita hitung suhu finalnya. Klik lalu cari yang temperatur. Nah, di mana suhu finalnya itu 28 derajat Celcius. Jadi kita tinggal isi saja. Nah, pada logam Fe itu untuk temperatur pada kalorimeter itu 20 dan finalnya itu 28. Yang ini juga sama 20. Ini 20 juga. Nah, sambil menunggu kita langsung menghitung yang Fe, di mana pada Fe itu kita tinggal masukkan rumusnya itu, di mana M1 itu 100 gram dikali C1 itu masih diketahui dikali dengan T2 itu, dimana kita hitung yang T2 pada temperatur ini, yaitu 100 dikurang dengan 20 8. 100 dikurang dengan 28 kurang dengan M2 itu 100 juga dikali C2 itu 1. Untuk T2 itu dimana pada logam Fe itu dimana finalnya itu 28 dikurang dengan 20. Pada T2 28 dikurang dengan 20. Nah, untuk hasilnya itu 100 dikali dengan C1 dikali dengan 100 dikurang dengan 28 itu 72 dikurang dengan 100 dikali 1 1, 28 dikurang 28, 100 dikali 1 dikali dengan 8. Jadi di sini 100 dikali dengan 72 itu 7.200
Kemudian 100 dikali 1 dikali 8 itu 800. Kemudian C1 sama dengan 800 dibagi dengan 7.200. Jadi hasilnya itu 0,1 untuk logam, 0,1 untuk logam Fe, 0,1. Nah, di sini kita langsung di sini pada AL ini dia sudah mencapai 100. Combine, remove. Lalu kita hitung suhu akhirnya. Dimana pada AL ini suhu akhirnya itu 34 derajat Celcius. Nah, untuk CU juga sudah 100. Lalu kita remove, lalu kita tuangkan pada setelah itu kita hitung suhu akhirnya. Nah, di sini suhu akhir pada AL itu 27 derajat Celcius. Jadi kita langsung saja hitung untuk logam Fe. Lalu untuk logam Cu, cara pengerjaannya juga sama Pak dengan Fe, di mana 100 dikurang 100 dikali dengan C1 masih diketahui, 100 dikurang dengan 27, lalu dikurang dengan 100 dikali 1, kemudian 27 dikurang dengan 20. Jadi kita langsung saja 100 dikali C1 masih diketahui, 100 dikurang 27, 100 dikali 1, 27 dikurang 20. Untuk hasil akhirnya itu 100 dikali C1, 100 kurang 27 itu 73, dikurang 100 dikali 1 dikali 27 kurang 20, 7. Jadi di sini 100 dikali 73 itu 7.300 dikurang dengan 700. Nah, C1 itu 7.700 dibagi dengan 7.300, hasilnya itu 0,095 untuk
CO. Nah, untuk AL itu juga sama. Dimana 100 dikurang C1 mesti ketahui 100 dikurang dengan 34, lalu 100 dikali 1 34 dikurang dengan 20. Jadi hasilnya itu didapatkan pada AL itu, dimana hasil akhirnya itu 0,2 untuk AL. Setelah itu selanjutnya itu diminta untuk menghitung berat dari setiap logam tersebut. Caranya kita tinggal klik pada, nah di sini pada logam F itu beratnya itu 100 gram, CU nya juga 100 gram, dan AL itu 100 gram. Jadi kita tinggal mengisi jadi semua logamnya itu dimana mempunyai berat masing-masing yaitu 100 gram. Nah, sekian dari saya, dimana penjelasan mengenai praktikum yang terakhir yaitu Basic Head Lab. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.